Sudah mulai, Pak? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga senggan waktu. Sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kajian online Berkah Mulia Indonesia pada tanggal 26 Zulqa'dah 1443 pada malam ini. Dengan acara utama kajian kitab Minhajul Muslim dengan subtema Fikih Salat. Semoga dapat semakin menambah keimanan dan ilmu kita semua. Tak lupa selawat beserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memimpin umat Islam dan merupakan agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Ujang Supriyadi, LCMA selaku materi, Pak Sigit dan Bapak Bangun sebagai tilawah dan terjemahannya, serta para hadirin semua yang sudah mengikuti kajian online ini. Sebelumnya akan kami sampaikan susunan acara pada malam ini. Pertama pembukaan, kedua tilawah suci Al-Quran yang dibacakan surat Al-Bayyinah oleh Bapak Heri Sigit dan dilanjutkan dengan terjemahan oleh Bapak Bangun Arifianto. Dan yang ketiga, prakata dari pengurus BMI Bapak Iwan Hambali. 4. Pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ujang Supriyadi, tanya jawab dan penutup. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pada acara pada malam ini. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah pada acara kajian kitab Minhajul Muslim dengan subtema Fikih Salat, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan acara kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibaca oleh Bapak Sigit Heri Sigit dan dilanjutkan dengan terjemahnya oleh Bapak Bangun Arifianto. Waktu kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahum bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu
jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Saya mau kabur. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Belasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Warahmatullahi wabarakatuh. prakata dari pengurus BMI, Bapak Iwan Handali. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai, kami sayangi Ustadz Syam, Ustadz Ujang Supriyadi, para pengurus BMI, serta seluruh peserta kajian pada malam hari ini. Yang pertama dan paling utama, selalu kami mengajak untuk selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, karena sampai detik ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan dan kita nikmati. Maka sudah sepantasnya kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan semoga kehadiran Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW. Sekedar pengingat saja, ada satu kejadian nyata. Salah seorang sahabat kami, sesama dulu alumni, kalau yang seangkatan di SMP Negeri 2 Semarang, mungkin baru saja menerima suatu berita yang mengagetkan bahwa ketua angkatan kita, qadarullah atas izin Allah, sudah menghadap beliau, sudah menghadap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal hari itu beliau dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan sehat walafiat, sedang bersilaturahmi dengan teman-temannya di lapangan Trilumba Juang Mugas. Namun suatu kejadian membuat beliau dipanggil Allah Azza wa Jalla. Kita doa semoga Allah mengampuni semua dosanya. Dari kejadian ini ada satu hikmah yang kita tidak tahu kapan
malaikat maut diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa seseorang, termasuk diri kita sekarang ini. Maka itu menjadi satu kajian, satu perpikiran, siapkah kita nanti suatu waktu malaikat maut datang menghampiri kita. Jabatan, harta, tahta, keluarga sudah tidak ada artinya lagi. Kecuali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 51. Untuk itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita manfaatkan setiap waktu kita sebaik-baik mungkin untuk selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun nampaknya ini hanya semacam kajian online, namun insya Allah akan banyak ilmu yang sahih, yang disampaikan secara sunnah para ustadz-ustadz kita. Dan insya Allah pada malam ini akan disampaikan Ustadz Ujang Supriyadi, salah satunya untuk melihat, mereview, sudah benarkah kita dalam melakukan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Karena ini menjadi suatu hal yang sangat kita butuhkan. Maka itu tolong sampaikan berita gembira ini kepada saudara kita, mungkin di grup ngaji masing-masing, untuk mengajak hadir. Kalau memang tidak ada uzur yang syar'i, kita hadir di kajian ini. Seperti yang saya sampaikan di pekan sebelumnya, barang siapa yang sedang mendatangi taman surga di dunia ini, maka para malaikat akan berebut mengangkat sayapnya, bertasbih, mendoakan mereka yang sedang disebut nama Allah, sebut ayat-ayat Allah. Barangkali itu saja yang ingin sampaikan, khususnya nih nasihat untuk diri kami sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semoga semakin menambah teman kita. Selanjutnya, sebagai acara utama adalah kajian kitab Minhajul Muslim dengan subtema fikih sholat, rukun dan sunahnya dengan pemateri Bapak Ustadz Ujang Supriyadi LCA. Waktu kami. Insyaallah. Syukran, jazakumullah khairan. Mohon izin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa taqabbal ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah kita selalu mengingat-ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita termasuk hari ini. Dan ini adalah sebuah kabar gembira, nampaknya baru di era ini ada orang bisa membaca Al-Quran di atas mobil kendaraan. Itu mudah-mudahan ini jadi amal sunnah yang menjadi tradisi nanti ke depan. Karena dulu orang ngaji ya di masjid, orang ngaji di pesantren. Bahkan di beberapa tempat kalau di rumah ada yang baca Quran, orang sudah ingatnya ini ada yang meninggal. Tapi ini Masya Allah, ini mudah-mudahan setiap tempat yang kita di situ dibacakan Al-Quran, tentu nanti akan berbicara di hadapan Allah di hari kiamat, fulan di atas kendaraannya. Bahkan mungkin sebagian ada yang masih di perjalanan berhenti di rest area. Ini Masya Allah akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah, menjadi saksi. Dan ini makanya kita harus senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah sangat mencintai, menyenangi, dan bahkan memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur, termasuk kita pada malam hari ini yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di majelis ini. Mudah-mudahan
walaupun tadi disampaikan ini secara online ya, mudah-mudahan secara timbangan pahala bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal online offline ya. Bahkan boleh jadi nanti ada orang yang mungkin pergi ke Mars ya, dan yang ngajarnya umpamanya dari bumi, itu sangat mungkin. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala apapun caranya, yang akan dilihat adalah niatnya ya, dan ini termasuk kita mari sama-sama kita luruskan niat dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan juga mengampuni dosa-dosa kita. Shalawat dan salam selalu kita bacakan kepada uswah qudwah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ittiba, mengikuti sunnah risalah ajaran beliau, kita mahabbah mencintai beliau, dan mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dan nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustadz Syam ya, dan juga para pengurus di sini Pak Iwan dan juga bapak-bapak yang lain, juga Bapak Ibu sekalian ahlul Quran, para pejuang Al-Quran, para penghafal Al-Quran, para muhsini Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan rahmat, taufik, hidayah, dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada malam hari ini masih melanjutkan tentang fikih salat ya. Bagaimana supaya kita sebagai seorang muslim bisa memaksimalkan, menyempurnakan, bahkan bisa mencapai tingkat ihsan termasuk dalam melaksanakan salat. Makanya kita akan bahas pada malam hari ini insyaallah tentang furudus shalah atau arkanus shalah ya. Hal-hal yang sifatnya fardu atau rukun dalam salat. Dan kata para ulama fikih dan para mausul fikih ketika mereka menyebutkan fardu atau wajib, maka mereka mendefinisikan bahwa al-fardu awir ruknu ma yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi. Sesuatu yang menentukan apakah hukum itu ada atau tidak ada. Benar atau salah. Sempurna atau masih harus diperbaiki. Nah, ini rukun ini makanya tidak boleh ketinggalan. Dan bedanya rukun dengan syarat, kalau syarat kharijus syai, di luar. Kayak kemarin kita, syarat sahnya sholat sebelum sholat. Tapi kalau ruknus sholah itu ketika kita praktek melakukan sholat di dalam sholat. Ya, nah apa saja? Yang pertama disebutkan di sini dalam kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, dan beliau adalah salah satu di antara pengajar di Masjidil Haram ya, selama bertahun-tahun dan berdakwah hampir di beberapa negara di Asia dan di Afrika ya, dan ini termasuk kitab yang sangat monumental yang dikaji di berbagai belahan dunia Islam sampai hari ini ya. Kata beliau yang pertama adalah al-qiyam fil fardhah lil qadiri alaihi. Termasuk rukun salat, fardhu salat adalah al-qiyam, wajib berdiri. Ya. Jadi kalau salat 5 waktu wajib. Nah, bagi siapa? Lil qadiri alaihi, bagi yang mampu. Nah, lihat ini indahnya syariat Islam. Karena boleh jadi ada kondisi-kondisi tertentu, termasuk kita mendengar ya, tadi malam salah seorang jamaah haji kita dari Cakung, qadarullah ya, hajinya belum nyebrang tertabrak. Dan hari ini dioperasi. Kita doakan mudah-mudahan nanti diberikan kesembuhan dan pada waktunya nanti tanggal 9 di bulan Dzulhijjah ini bisa melaksanakan ibadah haji, karena kalau tidak lumayan nanti antriannya cukup panjang gitu ya. Ini mudah-mudahan kita doakan ya. Jadi ini harus berdiri ya. Nah, kenapa harus berdiri? Karena kalau kita membaca Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 238 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat, di antaranya kata Allah wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah. Nah, qiyam itu artinya berdiri. Lillah, kepada Allah dalam salat, qanitin dalam rangka ketaatan, tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebisa mungkin. Dan dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW ketika memang bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka memahami betul bahwa sholat harus berdiri, tapi ada kondisi tertentu yang tidak bisa berdiri. Apa kata Rasulullah SAW kepada Imran bin Husain? Apa kata Rasulullah? Shalli qa'iman. Wahai Imran, kalau mampu sholatlah sambil berdiri. Ya, dalam kondisi harus berdiri.
Ya. Fa illam tastati, kalau tidak mampu berdiri, faqa'idan, maka boleh sambil duduk. Ya, alhamdulillah. Ini termasuk berkahnya ada kajian, ada majelis-majelis ilmu. Sekarang alhamdulillah kita melihat, menyaksikan di masjid-masjid ada orang-orang yang sudah sepuh atau uzur, ya, mereka sholat berjamaah, mereka hadir di masjid, mereka sholat di atas kursi. Ini termasuk uzur, ya, yang membolehkan mereka fasholli qa'idan, sholatlah sambil duduk. Bagaimana kalau tidak bisa juga? Apa kata Rasulullah? Fa illam tastati' fa ala janbin. Kalaupun tidak bisa juga, berdiri tidak mampu, duduk juga tidak bisa, maka boleh sholat dalam keadaan berbaring. Ya, nah jadi ini urutannya. Tapi kalau selama tidak ada uzur, wajib berdiri, ini fardu. Ya, ini fardu. Ya, ini khususnya sholat wajib. Kalau sholat sunnah, para ulama menyebutkan boleh, tapi pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Ya. Nah, kalau sholat sunnah boleh, tapi pahalanya setengah dari yang itu. Tapi kita sayang-sayang kalau tidak ada uzur, ya. Walaupun sholat sunnah sebisa mungkin berdiri supaya pahalanya lebih maksimal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fardu atau rukun yang pertama. Yang kedua, an-niyah. Wajib ketika kita sholat itu menghadirkan niat. Ya, wahya azmul qalbi ala adai shalah al-muayyanah. Yaitu niatan, ya, tujuan memaksudkan sesuatu di dalam hati ketika kita melaksanakan sholat muayyanah, sholat tertentu. Ini sholat apa harus jelas, ya, sholat zuhur, sholat asar, ya. Makanya mudah-mudahan ini kita mendengar hari ini ada yang sholat digabungkan semua. Jadi sholat 5 waktu, waktunya habis sholat subuh semua 5 waktu. Nah, nggak bisa, ya. Ketika kita sholat harus jelas. Ini sholat apa? Sholat subuh berarti 2 rakaat. Sholat zuhur berarti 4 rakaat. Salat asar 4 rakaat, ya. Nah, ini harus betul-betul ada dalam niatan kita, ya. Nah, berdasarkan umumnya hadis, ya, ini umum dan hampir di semua kitab selalu diawali dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu, apalagi ini ibadah, tergantung kepada niatnya. Benar atau salahnya, dapat pahala atau tidaknya di hadapan Allah, itu kembali kepada niatnya. Maka hadirkan niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Nah, ini penting. Ya, saya sering mengingatkan, khususnya kita bapak-bapak kaum muslimin, ya, sholat berjamaah di masjid kadang-kadang ketinggalan. Ya, jangan lupa tetap di awal kita membaca takbiratul ihram. Ya, karena ini adalah pembuka. Jadi kalau kondisinya sudah ruku, nggak apa-apa, ikut ruku. Tapi sebelum ruku kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, lafalnya bilafzi dengan mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Cukup. Ya, Allahu Akbar. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, miftahus shalah at-tuhur. Kuncinya seseorang boleh sholat, masuk ke dalam sholat adalah bersuci. Nah, ini pembahasan sebelumnya dari hadas kecil ataupun hadas besar. Wa tahrimuhat takbir, dan yang mengharamkan apa? Gerakan di luar sholat, bacaan di luar sholat. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka tidak boleh ada bacaan-bacaan lain, gerakan-gerakan lain selain gerakan sholat, kecuali yang memang diberikan rukhsah keringanan ataupun ada hajat. Nah, ini selain itu memang makanya disebutnya takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan selain daripada bacaan dan gerakan di luar sholat. Ya. Nah, kemudian wa tahlilu taslim, dan yang menghalalkan atau penghujung daripada sholat ini, setelah itu mau ngobrol, mau apapun silahkan. Ya. Setelah mengucapkan apa? Taslim, yaitu mengucapkan salam. Ya. Jadi ini yang ketiga adalah takbiratul ihram. Yang keempat, qiraatul Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi ini membaca suratul Fatihah termasuk rukun. Fardu. Ya. Walaupun dalam prakteknya ini nanti dilihat sholatnya sholat apa. Ya. Kalau sholatnya sholat yang jahar, seperti halnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya, kita mendengar bacaan imam. Sebagian ada yang berpendapat masih tetap harus baca. Bacanya kapan? Ketika imam selesai membaca suratul Fatihah. Ya, makanya di beberapa tempat ada imam yang mereka sakata hunainatan, berdiri sejenak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu ada jeda. Imam diem aja. Ya. Nah, tapi kita kalau jadi imam jangan diem, harus baca. Baca apa? Bacaan sholat atau doa. Ya.
tidak dapat atau baca ayat, nah nanti diperdengarkan supaya memberi kesempatan kepada makmumin, para makmum untuk membaca. Nah, tapi ada sebagian lagi yang memang dia nggak berhenti. Kalau mereka yang berpendapat mengikuti pandangan ulama wajib tetap membaca, karena ini hadis yang akan kita baca memang kuat ya, maka boleh baca. Kemudian nanti ketika kita selesai baca, imam membaca ayat atau surat, maka kita dengar bacaan daripada imam. Walaupun Syekh Jabir Al-Jazairi karena beliau mazhabnya Hambali ya, dan lebih menguatkan dalil bahwa kalau imamnya jahar, bacaan imam sudah include itu bacaan untuk makmum. Jadi cukup menyimak saja. Kecuali kalau tidak terdengar maka wajib baca. Atau bacaan sholat seperti zuhur, asar ya, kan kita tidak dengar bacaan imam. Nah, itu wajib tetap baca suratul Fatihah ya. Nah, makanya di sini beliau menukil hadis yang pertama, la sholata, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya. Liman lam yaqra bi fatihatil kitab, bagi dia yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, Fatihatul Kitab artinya surah Al-Fatihah, dan ini hadisnya kuat ya, ada di dalam Sahih Bukhari. Ada di dalam Sahih Bukhari. Jadi ini hadis ini sangat kuat. Makanya tadi terjadi perdebatan silang pendapat di antara para ulama, khususnya tadi kalau imamnya nggak ada berhenti, karena biasanya ada yang langsung baca gitu ya. Nah, tapi di sini beliau mengatakan ghaira annaha tasqutu 'indal ma'mum idza jahara imamuhu bil qiraah. Tapi beliau lebih cenderung kalau imamnya membacanya jahar jelas ya, seperti barusan salat Isya, salat Maghrib kita mendengar, maka kita cukup menyimak bacaan imam saja, dan ini bukan ijtihad ya, tapi berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa qiraatul imam qiraatul lil ma'mum. Bacaan imam itu adalah bacaan makmum, dan juga Rasulullah SAW mengatakan idza kabbaral imam fakabbiru. Kalau imam takbir, takbir. Ya, wa idza qara'a, dan jika imam membaca, termasuk membaca Al-Fatihah, fa ansitu, maka diamlah, simaklah. Dan ini dikuatkan dengan ayat di surat Al-A'raf ya. Ayat yang ke-204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, dan jika dibacakan Al-Qur'an fastami'u, dengarkan, simak baik-baik, wa ansitu, dan jangan ada yang berbicara. Nah, insat itu jangan. Nah, berarti kalau imam baca ya kan, kemudian makmum di belakangnya dipahami dari ayat ini bahwa tidak ada kewajiban untuk membaca. Dan memang kalau pakai logika dalam ilmu ushul fikih, ilmu mantik itu, kalau imam baca, kita ikut baca, hilang manfaatnya. Ya kan? Berarti imam asyik bacaannya sendiri, kemudian makmum juga bacaan sendiri gitu. Nah, makanya memang yang paling bijak kalau memang meyakini harus semua baca surah Al-Fatihah, itu dicontohkan tadi berhenti sejenak, memberi kesempatan kepadamu. Tapi ala kulli hal, apapun pendapat yang diambil, insya Allah semuanya ini mu'tabar, pendapat yang kuat ya di kalangan para ulama, dan memang dalil-dalilnya juga sangat kuat ya. Siapapun kita yang mengambil hadza au dzaka, baik ini ataupun itu, insya Allah mudah-mudahan insya Allah salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini membaca surah Al-Fatihah yang keempat. Yang kelima ar-ruku', ya, yaitu ruku', ya. Kemudian yang keenam ar-raf'u minhu, berdiri dari ruku'. Maksudnya i'tidal. Ya. Nah, dan ini dalam ruku' memang harus betul-betul kita menyempurnakan posisi. Posisinya seperti apa? Kedua tangan kita, telapak tangan kita menyentuh lutut. Ya. Dan sebisa mungkin posisi pundak kita ini lurus dengan bagian belakang. Nah, ini memang apalagi yang sudah agak bukan muda lagi ya. Nah, ini mungkin agak terasa ketika ruku ini. Ya, tapi sebisa mungkin kita maksimalkan. Selama tidak sampai sakit atau menyebabkan patah tulang, kita kejar, gitu ya. Karena biasanya mendongak sedikit saja. Kalau sudah faktor U memang agak terasa, gitu ya, berbeda. Tapi ini karena ibadah, sebisa mungkin kita betul-betul menyempurnakan itu, dan insya Allah akan mendapatkan pahala yang utama dan maksimal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu i'tidal, ya. Nah, i'tidal ini kita harus berdiri tegak dan jangan buru-buru, ya. Dan ini kita mengkaji terkait dengan fardu dan rukun ini karena pengalaman saya secara pribadi ada di masjid-masjid tertentu yang imam itu cepat sekali, ya. Walaupun imam cepat ini sebisa mungkin kita ngejar nih yang fardu-fardu, ya.
Kayak i'tidalnya jangan sampai umpamanya kita nggak tegak, rukunya juga nggak dapat, ya. Kita kejar itu karena apa? Ini bagian daripada rukun, ya. Dan sebisa mungkin kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapati seperti ini, ya, tegur imamnya. Ya, tapi jangan tegur seolah-olah kita ini paham semua, ya, pakai basa-basi, ya. Kalau perlu apalagi kalau kita kenal datang ke rumahnya bawa hadiah, ya. Nah, kemudian kita bicara jangan langsung ke poinnya. Basa-basi dulu, nanti baru kita sampaikan sepengetahuan saya yang sangat dangkal sedikit gitu ya. Kalau sholat itu harus tumaninah. Nah, ini karena di beberapa masjid saya nggak kekejar itu sampai baca subhanallah aja nggak bisa. Itu berarti kan kehilangan rukunnya, ya. Tapi untuk dakwah menyampaikan, mengingatkan kita harus dengan cara yang paling baik, yang halus. Jangan sampai kita tujuannya baik justru malah menjadi bermusuhan, menjadi dianggap kita ingin mengambil sesuatu gitu ya. Ini jangan sampai. Makanya cari cara pendekatan budaya yang umum di situ seperti apa gitu ya. Tetap kita harus melakukan di sini amar ma'ruf dan nahi mungkar, apalagi ini terkait dengan fardu dan rukun ya. Dan ini alhamdulillah di beberapa masjid yang coba kita sampaikan secara baik-baik. Kalaupun yang menunjuk imamnya adalah DKM, maka anak ke DKM-nya lebih baik. Tapi kalau di beberapa masjid kan ada yang memang yang jadi imam itu karena memang sudah tokoh dari situ, atau ya umumnya masjid itu memang wakaf dari keluarganya dan dia yang mengelola gitu. Nah, yang seperti itu butuh pendekatan lebih. Beda dengan yang diangkat oleh DKM, itu umumnya lebih mudah kita mengkoordinasikannya karena nanti yang menegur atau mengingatkan bisa lewat DKM dan itu lebih mudah gitu ya. Ini harus betul-betul kita jaga ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Tsummasjud", kemudian sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaninah di dalam sujudnya, ya. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian berdiri sampai tumaninah dalam di antara dua duduknya, ya. Di sini qiyam di sini bukan berdiri tegak ya, tapi berdiri di antara dua sujud, ya. Jadi ini ruku, berdiri dari ruku' i'tidal, kemudian sujud dan duduk di antara dua sujud, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Hajj ayat yang ke-77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian. Nah, ini makanya disebutkan bagian daripada salat yang terpenting adalah ruku' dengan sujud, ya. Dan ini adalah posisi yang paling mulia di hadapan Allah ketika kita ruku', menundukkan badan kita, jiwa, raga kita, bahkan pikiran kita, dan kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini harus betul-betul kita lakukan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu yang ke-9, at-tumaninatu fir ruku'i was sujudi wal qiyami wal julus. Dari semua gerakan yang ada ini harus ada tumaninah. Ya. Apa tumaninah? Tumaninah itu bahasa asalnya adalah tenang, nggak buru-buru. Ya, minimal kata para ulama paling sedikit dalam satu gerakan itu masih bisa dengan leluasa mengucapkan subhanallah, tasbih. Ya, jadi kalau kita ruku, begitu posisi ruku kita sempurna, masih sempat baca subhanallah, itu insya Allah sudah masuk kategori apa? Tumaninah. Ya. Tapi nah tadi makanya kalau yang buru-buru tuh khawatir kayak kalau istilah para kiai dulu di pesantren kayak burung matuk pakan gitu. Tok 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 tok. Nah, ini khawatir tidak ada tumaninah. Ya, khawatir tidak. Jadi paling minimal itu kita masih sempat baca subhanallah, tasbih. Itu insya Allah sudah masuk kata tumaninah, ya. Bahkan para ulama fikih umumnya menganjurkan bahkan bacaan yang kita baca itu diulang sebanyak berapa? 3 kali, gitu, ya. Kalau umpamanya kita yang dalam ruku, ya, bacanya subhana rabbiyal azim, ada sebagian yang ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ya. Nah, silahkan dua-duanya bacaannya ada riwayatnya, ya, bahkan itu sangat jelas ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nah, ini boleh baca duanya. Minimal para ulama menganjurkan dibaca sampai 3 kali. Bahkan untuk imam, sebagian para ulama ditambah karena kan imam lebih dulu. Allahu Akbar. Kalau dia baca 3 kali, kemungkinan makmum hanya baca 2 atau 1 kali. Gitu. Makanya imam bahkan dianjurkan baca 5 sampai 7 kali. Kenapa? Karena dia harus duluan
duluan, gerakannya pasti lebih dulu, sampainya lebih dulu. Nah, makanya ini harus betul-betul bijaksana ya. Dan ketika menjadi imam tadi jangan sampai buru-buru. Saya berhusnuzon bahwa di masjid-masjid yang buru-buru itu imamnya memang dapat gitu. Tapi kita makmum kan belakangan nggak dapat sama sekali itu sampai mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nggak dapat itu. Tapi dia sudah berdiri lagi. Nah, ini harus betul-betul kita kejar ya, tumanina. Kenapa? Karena pernah ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hadis ini diberi judul namanya al-musi fis shalah. Orang yang sholat tapi sholatnya dinilai buruk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kalau di kampus ya nilainya di bawah C gitu ya, di bawah 50. Nah, dia remedial halus ulang gitu. Dan orang ini memang betul-betul diulang-ulang tuh sholatnya. Ya, dan ternyata apa yang menjadi faktor penyebab harus diulang-ulang? Nah, tidak tumaninah. Ya, makanya pesan Rasulullah ya, sampai orang ini sahabat ini, bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati, sahabat langsung berjumpa dengan Rasulullah, hadir di majlis Rasulullah, hidup dengan para sahabat, sholatnya masih ada yang kecolongan. Apalagi dengan kita yang masanya jauh dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini harus betul-betul ihtimam, perhatian kita, concern kita kepada sholat. Karena sholat ini ibadah yang minimal yang wajib saja. Dalam sehari semalam terulang sebanyak 5 kali 17 rakaat itu yang fardu yang wajib ya. Nah, makanya ini harus betul-betul. Jadi orang ini sampai diulang 3 kali dan diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta tatmainna, sampai engkau merasa tumanina. Jadi gerakannya sudah betul, ruku, i'tidal ya, kemudian sujud, duduk di atas sampai salam sudah betul, tapi tadi mungkin dia buru-buru bacanya. Makanya ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara perkenakannya adalah hatta tatmainna, sampai engkau merasa apa? Tumaninah. Ya, tumaninah ini penting ya. Apalagi Masya Allah kalau kita lihat ya, ada orang yang sujudnya berlama-lama ya, sujudnya Masya Allah bacaannya diulang-ulang, menghadirkan makna, memahami ya, bahkan mengulang-ulang dengan penuh pemaknaan. Ini akan sangat luar biasa asarnya, pengaruhnya setelah dia selesai mengerjakan sholat ya. Makanya ini sebisa mungkin kita perbaiki terus ya. Dan ini salah satu di antara cara untuk menambah kehusyuan kita adalah sholat dengan tumaninah, tenang, tidak terburu-buru ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, assalam, membaca salam. Ini wajib ya. Dan yang wajib 1 kali. Jadi ke kanan assalamualaikum. Nah, itu wajib itu. Tapi kalau yang kedua, nah di beberapa masjid kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati, ada yang wallahu ta'ala, ada yang baca, ada yang juga nggak baca, dan memang secara hukum nggak wajib. Kenapa? Karena memang dalam hadisnya at-taslim, berarti 1 kali salam saja sudah terpenuhi. Gitu. Jadi kalau kita sholat di tempat-tempat tertentu, ya hanya baca assalamualaikum, sebagian ada yang melirik ke kanan, setelah itu tidak terdengar lagi salamnya, boleh jadi dia pelankan atau tidak ada masalah, itu sudah selesai. Ya, jadi ini harus ya, ini membaca salam. Karena tadi hadisnya disebutkan wa tahlilu hassalam, yang menghalalkan ya. Akhirnya mengakhiri daripada sholat itu adalah mengucapkan salam ya. Nah, kemudian yang ke-11 al-julus lis salam ya. Ketika mengucapkan salam harus dalam kondisi duduk. Ya. Karena ada sebagian yang mungkin karena buru-buru salam sambil lari, sambil jalan gitu. Nah, makanya sering diingatkan oleh para kiai kita, harusnya habis sholat itu Allahumma antas salam, ini malah Allahumma lantas jalan. Ya kan? Harusnya bacaannya zikirnya kan Allahumma antas salam, ini malah Allahumma lantas jalan. Maksudnya dia mau kemana itu, salam belum sempurna aja udah mau lari-lari aja gitu. Nah ini sebisa mungkin jangan. Pastikan kita duduk ya, duduk tasyahud akhir ya. Duduk tawarruk, tenang. Kalau setelah salam, memang yang utama, yang afdal zikir. Tapi kalaupun kita memang ada hajat ya silahkan. Tapi syaratnya sholat kita dianggap sempurna harus dalam kondisi salam dan masih dalam keadaan duduk. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah at-tartibu bainal arkan, tertib berurutan. Ya, jadi tidak boleh sholat dilongkap-longkap. Umpamanya saya baca ayat dulu baru al-fatihah, nggak boleh. Ya. Atau umpamanya baca Al-Fatihah dulu baru baca iftitah atau istiftah. Nah itu nggak boleh, harus berurutan ya. Dan ini betul-betul dalam pandangan para ulama fikih bahwa tartib ini dalam ibadah ini memang
selalu dijadikan sebagai rukun, ya. Karena orang Muslim adalah orang yang makanya dalam kehidupannya juga harusnya terbawa, biasa tertib, ya, rapi, ya, kemudian termanage dengan baik, karena dalam sholat saja ada aturan, ada prosedur yang harus dilewati, ya. Jadi ini beberapa poin, di sini disebutkan 12, dan saya mengingatkan mungkin di beberapa kitab atau di kajian-kajian lain ada yang menyebutkan rukun lebih dari ini, ya. Fokusnya jangan kepada angka, karena sebagian ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 13, 14, ya. Itu bervariasi, itu adalah ijtihad para ulama. Tapi kalau substansinya sama, ya, kayak umpamanya yang saya pahami, yang angkanya 17, 14 itu tumaninah itu disatu-satukan. Jadi ruku satu rukun. Tumaninah dalam ruku satu rukun terpisah. Sujud satu rukun. Ya kan? Nah, tumaninah dalam sujud dihitung satu rukun gitu. Makanya kalau angka boleh beda. Dan memang beda dengan rukun Islam, ya. Kalau rukun Islam tegas, bunyal Islamu ala khamsin. Makanya nggak mungkin itu ada orang berbeda pendapat, nggak mungkin. Tapi kalau tata cara sholat ini, ya termasuk penentuan rukun ini, memang ini adalah pandangan para ulama supaya memudahkan, menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Orang ketika kondisi tertentu, termasuk kayak tadi imamnya bacaannya cepat, yang fardu tetap harus dikejar. Kalau yang sunnah ketinggalan masih dimaafkan. Tapi kalau yang fardu begitu tidak ada, maka sholat kita juga dianggap tidak ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nanti ini kalau ada yang beda angka-angka, termasuk umumnya yang backgroundnya rata-rata di kita adalah tradisional, ya, itu umumnya memang yang diajarkan 17, tapi substansinya sama, gitu ya. Dan diambil juga dari hadis Rasulullah SAW, karena tidak disebutkan angkanya berapa-berapa, gitu ya. Nah, mereka menghitung para ulama ini dan menyimpulkan masing-masing. Tapi intinya substansinya sama, ya. Ini rukun daripada sholat. Kemudian yang kedua, pembahasan kita pada malam hari ini, ya, ini adalah terkait dengan sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat ini terbagi dua. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah ini hampir mendekati wajib. Sebisa mungkin kalau tidak ada hajat, tidak ada yang menghalangi, kita kejar. Ya, makanya tadi kalau kita pakai rukun saja, fardu saja, sholat itu minimalis banget, ya kan? Minimalis banget tuh, nggak ada bacaan ayatnya, nggak ada bacaan tasbihnya, nggak ada doa i'tidalnya, ya kan? Kan nggak ada. Yang jadi rukun hanya itu. Menjadi orang kalau ruku nggak baca apa-apa udah terpenuhi sholatnya. Tapi kan eman-eman gitu. Orang mau dikasih banyak, kok milih dikit, ya kan? Padahal kita biasanya kalau dikasih mau yang banyak apa mau yang sedikit ini? Pasti wakeh, ya. Pengennya pasti wakeh banyak gitu, ya. Nah, kenapa mau dikasih pahala oleh Allah justru kita malah milih yang sedikit-sedikit. Nah, makanya ini dikondisikan yang sunnah muakkadah ini juga kita sempurnakan, ya. Yang pertama, sunnah muakkadah adalah qiraatu suratin au syai'in minal Qur'an. Membaca surat atau beberapa penggalan ayat atau surat daripada Al-Qur'an. Ya, jadi ini nggak mesti. Di kita umumnya karena surah yang dibaca adalah surah-surah pendek, makanya khatam. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, ya. Karena kalau umpamanya baca Al-Ikhlas nggak khatam, masa cuma 5 ayat, 4 ayat gitu ya, nggak selesai, dan pendek-pendek lagi. Nah, kan nanggung. Walaupun secara hukum nggak ada masalah, ya. Walaupun tidak boleh dipermainkan, karena dulu di pesantren saya ada itu. Orangnya suka iseng gitu. Sholat tahajud, ya, berjamaah, dia jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berhenti dia sejenak, baca Yasin. Kita menyangka oh, ini bakal baca Yasin sempurna. Ternyata begitu Yasin langsung Allahu Akbar. Dia langsung ruku gitu. Secara hukum nggak ada masalah karena dia Yasin aja sudah 1 ayat gitu ya. Nah, tapi memang sebisa mungkin ini biasanya para imam kalau membaca 1 faqrah. 1 faqrah itu 1 tema. Gitu. Jangan sampai umpamanya kita membaca 1 ayat, beberapa ayat atau 1 surat nggak tuntas tuh. Nah, ini juga sebisa mungkin jangan. Nah, makanya memang di kita yang paling selamat, yang umumnya apalagi tidak memahami isi kandungan Al-Qur'an, maka membacanya surah-surah pendek. Gitu ya. Al-Kafirun selesai, Al-Ikhlas selesai. Jadi tidak ada yang terjeda di tengah. Jadi semua sudah dibaca secara sempurna, ya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, ya, khususnya yang diperdengarkan fi sholatis subhi, ketika sholat subuh, ya.
Dan sholat subuh ini memang istimewa, dianjurkan bacaannya lebih panjang, lebih lama. Ya, nah, makanya di kita biasanya kalau maghrib kuliah ayyuhal kafirun, rakaat keduanya al-ikhlas. Itu umumnya di musala-musala masjid ya biasanya ad-duha dengan al-insyirah. Di masjid yang sudah agak besar biasanya bacanya al-a'la dengan al-ghasyiyah. Sebagian ada yang baca al-fajr gitu ya. Nah, itu memang sesuai dengan hafal. Bahkan di masjid-masjid yang besar-besar yang imamnya memang hafiz ya, yang imamnya memang dia mutqin, itu rata-rata satu halaman. Ya, di kita baca satu halaman, baik itu surah di ujung ataupun dari depan Al-Baqarah. Ini sebetulnya pilihan-pilihan saja ya. Jadi ini sebisa mungkin kita membaca walaupun hanya 1-2 ayat ya. Ini khusus untuk di 2 rakaat pertama. Kalau rakaat ketiga dan keempat itu malah yang paling afdal kita hanya mencukupkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Makanya para ulama fikih menyimpulkan sholat itu semakin akhir semakin pendek, gitu. Tapi semakin awal sebisa mungkin bacaannya semakin panjang. Makanya umum ya para imam itu kalau rakaat pertama bacaannya agak panjang, kedua lebih pendek lagi, ketiga ya apalagi hanya baca Al-Fatihah, keempat juga Al-Fatihah, gitu ya. Bagaimana kalau umpamanya jadi rakaat ketiga dan keempat ya di sholat yang ada yang baca setelah Al-Fatihah ayat ya silahkan, monggo. Ya tapi secara sunnah yang paling umum memang alangkah baiknya semakin pendek, gitu ya. Allah taala. Nah, ini yang pertama membaca surah atau ayat ya. Kemudian yang kedua, qaulu sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu lil imami wal fadli. Bagi imam dan kalau kita sholat sendiri dianjurkan membaca lengkap. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Makanya kita langsung ucapkan doa setelahnya. Rabbana walakal hamdu. Rabb kami. Dan segala puji hanya milikmu. Segala puji hanya bagimu. Nah, Masya Allah. Ya, jadi ini kita sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadi imam, baca ini lengkap. Dan kalau sholat sendiri, baca lengkap. Bagaimana kalau kita makmum? Kalau makmum, tidak usah membaca Sami'allahu liman hamidah. Tapi begitu imam selesai Sami'allahu liman hamidah, kita langsung baca Rabbana walakal hamd. Ya, makanya biasanya kalau di Mekah atau di Istiqlal, karena ada Bilalnya itu, imamnya Sami'allahu liman hamidah. Nah, biasanya Bilalnya bilang apa? Rabbana walakal hamd. Nah, ini untuknya. Kita cukup baca. Atau ada yang lebih panjang ya. Milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du, itu riwayatnya lain. Tapi yang umum memang dibaca yang ini. Rabbana walakal hamd. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imam, kalau dalam kondisi berdiri dari ruku imam mengatakan Sami'allahu liman hamidah, kata Rasulullah, faqulu, maka bacalah oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamd. Nah, jadi ini bacaan-bacaannya beragam, tapi intinya sama. Ya, boleh disingkat Rabbana walakal hamdu, atau kalau mengikuti riwayat ini Allahumma rabbana walakal hamd. Tapi maknanya semua sama, ya, semua sama. Ini yang kedua, ya, sunnah muakkadah yang kedua. Kemudian yang ketiga, qaulu subhana rabbiyal azimi fi ruku', membaca doa subhana rabbiyal azim, atau yang lain ada rabbana walakal hamd, ya. Nah, ini boleh, ya. Boleh bacaan ini kita baca dengan riwayat yang berbeda-beda. Yang penting sebisa mungkin ketika kita ruku kita baca. Paling minimal kata para ulama fikih baca tasbih subhanallah. Gitu. Nah, makanya ini kalau nanti kita berjumpa dengan orang yang mu'allaf dan kesulitan dia menghafal, jangan kita paksakan. Ya, karena begitu dia mu'allaf kan memang sudah wajib sholat ya. Nah, kalau dia belum bisa yang panjang, sudah ajarkan tasbih saja. Bahkan kalaupun dia dari awal sampai akhir tidak bisa baca apa-apa, termasuk kayak tadi Al-Fatihah bagian dari rukun, karena di hari pertama umpamanya cukup dia dengan membaca kalimat thayyibah. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, ulang-ulang aja kalimat la ilaha. Bisa mengucapkan subhanallah, ulang-ulang baca subhanallah. Tapi kewajiban sholat tetap dia harus melakukan, gitu ya. Nah, ini yang kedua. Ya, yang ketiga ya, membaca subhana rabbiyal azim fir ruku' salasan 3 kali, diulang 3 kali. Wa qaulu subhana rabbiyal a'la, dan membaca subhana rabbiyal a'la fis sujud ketika sedang sujud. Ya, sama, salasan 3 kali.
Ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha tinggi. Ya, dan kita ketika ruku ini kan tinggi apa rendah? Rendah. Itu walaupun di kantor ada yang direktur, bahkan mungkin ada yang punya perusahaan, gitu ya. Tapi kita di hadapan Allah pendek, rendah. Yang maha tinggi hanya siapa? Allah, gitu. Ya, dan yang namanya tingginya kita bisa berubah-ubah, gitu. Apalagi jabatan, hari ini apa, besok bisa berubah. Termasuk kekayaan, hari ini boleh jadi terkaya, besok bisa jadi termiskin bagi Allah. Tapi kalau al-a'la itu daiman abada, selalu tidak akan ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ini kita baca, ya, kita baca. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat di surah Al-Waqiah ayat yang ke-74, fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Apa kata Rasulullah? Ij'aluha fi ruku'ikum. Baca ini dalam ruku kalian. Gitu. Jadi ketika malaikat Jibril turun membacakan ayat di surah Al-Waqiah ayat 74, fasabbih bismi rabbikal azim, kata Rasulullah, jadikan ini bacaan dalam ruku kalian. Itu makanya kita baca subhana rabbiyal azim, ya. Subhana rabbiyal. Kemudian juga kalau yang tadi subhana rabbiyal a'la, ini ayatnya insyaallah kita hafal karena yang paling populer dibaca khususnya di hari Jumat, hari raya Idul Fitri, rakaat pertama itu surah Al-A'la ayat yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika turun ayat ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Bacalah oleh kalian ini dalam sujud-sujud kalian, gitu ya. Nah ini sunnah muakkadah yang ketiga. Yang keempat, takbiratul intiqal, ya, takbir perpindahan. Nah ini harus bedakan nih, ya. Kalau takbiratul ihram itu di awal, itu hukumnya fardu wajib, gitu. Makanya ini yang kalau sholatnya berjamaah dari awal, insya Allah nggak kelewat. Yang umum biasanya sering terjadi dan kita lihat kalau masbuk, ya, masbuk ngikutin imam langsung ruku nggak baca takbiratul ihram, nah itu belum masuk sholat, ya. Tetap wajib membaca apa? Takbiratul ihram dulu, baru mengikuti gerakan sesuai dengan kondisi imam. Nah kalau takbiratul intiqal, kita dari berdiri setelah membaca surat atau ayat, ya, Allahu Akbar, kemudian ruku. Ya, kemudian dari ruku itu sami Allahu liman hamidah, mau sujud Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul intiqal. Nah, ini termasuk hukumnya apa? Sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, ya. Kemudian yang kelima, at-tasyahhudul awal watsani wal julusu lahuma. Membaca tasyahud. Nah, membaca tasyahud itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, boleh dilanjutkan wahdahu la syarikalah. Ada juga yang hanya mencukupan asyhadu an la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini disebutnya tasyahud, ya. Wal julus, dan harus duduk, gitu, ya. Nah, makanya jeda dulu, ya. Kalau tadi antara ruku, duduk di antara dua ruku, kalau ini rakaat kedua disebutnya tasyahud awal, dan rakaat ketiga atau kedua yang untuk sholat subuh, atau keempat untuk sholat zuhur dengan asar dengan isya, nah ini disebutnya tasyahud akhir, ya. Ini juga termasuk sunnah muakkadah, ya. Lafdhu tasyahud, adapun lafaz tasyahud itu membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini yang ada dalam riwayat ini, dan ada beberapa riwayat yang lafalnya berbeda-beda tapi intinya sama karena yang meriwayatkan beberapa sahabat, gitu ya. Yang penting ada tasyahudnya. Kita membaca 2 kalimat syahadat, ya. Dan ini termasuk yang memang kita disunnahkan untuk membaca. Makanya kalau dalam pandangan ulama Syafi'iyah, kalau ada yang lupa tasyahud awal, itu harus ditambal dengan sujud sahwi, gitu, ya. Tapi kalau tasyahud akhir, ya gimana? Nggak mungkin selesai sholatnya kalau orang lupa tasyahud akhir, ya kan? Berarti nggak selesai sholatnya. Makanya nggak mungkin. Tapi tasyahud awal biasanya ada yang lupa, gitu ya. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh, al-jahru fis shalah al-jahriyah. Sebisa mungkin
walaupun kita sholat sendiri ya, dan umumnya memang kalau laki-laki sebisa mungkin sholat berjamaah ya di masjid bersama dengan imam, dan itu termasuk pahalanya besar ya. Dulu kita di masjid-masjid kalau yang di Sunda ya umumnya ada puji-pujian gitu ya, itu sebetulnya disarikan dari hadis Rasulullah. Kalau sholat di rumah ya itu satu itu kalau benar semua. Ya kan, kalau ada yang kurang ya berarti tinggal setengah, seperempat gitu. Bahkan boleh jadi 0, nah, tapi kalau sholat berjamaah itu 25 derajat, dalam riwayat lain 27 derajat gitu. Jadi ini meringankan, melipat gandakan pahala kita sebisa mungkin kejar. Dan dengan berjamaah insya Allah akan banyak keberkahan yang kita dapatkan. Ini kalau sholat jahriyah itu sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya dengan sholat subuh ya. Seperti umpamanya kemarin kondisi pandemi, rata-rata kita sholat dengan keluarga, walaupun di rumah kita jaharkan ya. Ataupun kita umpamanya karena kondisi yang tidak mungkin dulu prediksi, kita ikutin Google Map gitu ya. Pulang dari kantor ternyata sholat maghrib sudah nggak dapat di masjid, dan kita nyampe memang sudah nggak dapat sholat sendiri, disunnahkan, dianjurkan tetap kita bacanya jahar gitu. Apalagi kalau berjamaah ya. Ini. Kemudian asir fi shalah asiriyah, dan kita mensirkan ya, tidak keraskan bacaan kita dalam sholat-sholat yang memang di situ panduannya adalah sholatnya harus baca sir, seperti sholat zuhur ya, asar ya. Nah ini memang sir gitu, jangan, kecuali sholat siang yang memang bacaannya diperkerasan hanya sholat Jumat ya, karena memang tuntunan, dan ada sebagian mungkin yang sholat gerhana. Karena gerhana matahari ini biasanya ada, dan termasuk sholat istisqa biasanya siang hari. Tapi umumnya sholat di siang hari bacaannya dipelankan. Makanya sholat duha ya, termasuk kita ada yang sholat mungkin sholat hajat siang hari, ada yang sholat mutlak ya, itu bacaannya memang sunnahnya dianjurkannya adalah jangan dikeraskan ya, jangan dikeraskan. Tapi kalau malam termasuk sholat tahajud ya, kita sholat mutlak malam hari, silahkan boleh dijaharkan, dikeraskan ya. Kemudian yang ke-9, as-salatu ala nabi fit tasyahudil akhir, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam tasyahud akhir. Fa ba'da qiraati tasyahud, setelah membaca tadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kita baca ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sebagian ada yang menggunakan kata sayyidina ya. Memang para ulama fikih kalau riwayat ini memang tidak menyebutkan sayyidina, tapi menggabungkan dengan riwayat lain ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Itu Rasulullah sayyid. Makanya ada yang membolehkan ya, membolehkan. Tapi kalau saya mengambil jalan tengah, kalau dalam sholat ya, kalau dalam sholat yang paling selamat dan keluar dari perdebatan para ulama, tidak usah pakai sayyidina. Tapi kalau di luar sholat atau apa, silahkan mau habibina, syafi'ina, maulana. Tapi kalau dalam riwayat ini karena memang diajarkannya seperti itu ya, walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, dan ini adalah al-amru fihi sa'ah ya, urusannya insya Allah luas ya. Dan kalau sudah luas jangan dipersempit gitu. Jadi kita nggak usah menyalahkan mereka yang membaca sayyidina, atau umpamanya kita yang membaca sayyidina ini yang nggak pakai sayyidina nggak sopan, masa Nabi Muhammad disebut langsung namanya gitu ya. Ini memang terjadi silang pendapat di antara para ulama ya. Ada yang menggabungkan beberapa hadis, ada yang memang dengan mencukupkan hadis ini ya. Tapi semua sepakat bahwa membaca sholawat kepada Rasulullah SAW ini termasuk sunnah muakkadah dalam sholat. Makanya sebisa mungkin kita baca ya, dan setelah itu sisanya adalah membaca doa-doa sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Insya Allah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan secara umum kita sudah mengamalkan, melakukan, bahkan menjadi aktivitas ibadah kita harian rutin kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam ya. Nah, ini mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini, kalau ada yang lupa mengingatkan, kalau yang sudah baik alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan dengan kekhusyuannya, memahami bacaan-bacaannya,
Dan kalau ada di antara kita yang ternyata masih belum sempurna, masih keliru, ya, rahmat Allah itu luas. Jangankan orang yang masih sholat, yang nggak sholat saja dia sadar sebelum diwafatkan oleh Allah, insya Allah peluangnya luas. Itu akan mendapatkan ampunan, maghfirah, bahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu berkecil hati, ya. Yang penting setelah kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai kita lalai, apalagi menyengaja. Itu adalah cara Allah mengingatkan kita. Tapi kalau yang sudah lewat-lewat, kita mohon ampun, kita berusaha untuk memperbaiki, dan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, ya. Insya Allah kita semua mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah sholat-sholat kami, ya. Ini saja mungkin sebagai pengantar untuk kajian kita pada malam hari ini. Nanti lengkapnya saya sangat menganjurkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab ini dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya punya di rumah, terjemahannya Ensiklopedia Muslim. Tuh, ya. Ini terjemahan dari kitab Minhajul Muslim adalah Ensiklopedia Muslim. Nah, ini bisa, saya lupa penerbitnya, nanti di pertemuan yang akan datang mungkin saya coba tampilkan, bahkan boleh jadi lebih dari satu penerbit, karena kitab ini kalau kita tidak memiliki banyak kitab berujukan, ini sudah merangkum akidahnya ada, ibadahnya ada, akhlaknya juga ada. Jadi ajaran Islam secara umum, nah, beliau sudah meringkaskannya untuk kita, dan ini hasil daripada pengalaman beliau mengajar di Masjidil Haram, berdakwah di beberapa negara. Bahkan dalam mukadimah kitab ini kitab ditulis berdasarkan permintaan kaum muslimin khususnya yang berada di Afrika. Ketika beliau melakukan safari dakwah, minta dibuatkan kitab, dan memang beliau rangkum singkat, padat, dan memudahkan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada sesi tanya jawab atau pertanyaan, insya Allah kalau mampu saya jawab, nanti dijawab. Kalau belum, mudah-mudahan jadi catatan saya untuk bertanya kepada para masyayikh, kepada para ustadz, ya, kepada para kiai, para habaib yang lebih alim, lebih faham, ya, dan merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Karena insya Allah kita semua yang hadir di sini sama, semuanya adalah thalibul ilmi, masih belajar, masih terus mencari, dan kita akan terus mencari, belajar terus dalam rangka beribadah kepada Allah sampai insya Allah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seperti yang diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah seorang yang menghafal ribuan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi selalu hadir di majlis ilmu sampai murid-muridnya bertanya, ya Imam, annalaka hadza. Sampai kapan ini? Kata beliau, minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu batasannya dari semenjak kita dalam gendongan sampai nanti kita masuk liang lahat. Jadi tidak ada yang namanya, kalau kerja mungkin ada batasan pensiunnya, ya. Tapi kalau belajar, apalagi mencari ilmu dalam rangka ma'rifatullah, ibadatullah, itu batasannya sampai nafas terakhir kita. Insya Allah kita semua di sini mudah-mudahan istiqomah, husnul khatimah, dan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara dan moderator kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah. Nah, untuk selanjutnya untuk sesi tanya jawab untuk disampaikan untuk tanya jawab, waktu dipersilakan untuk yang mau bertanya tentang kajian online. nah. Izin bertanya, Ustaz. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, monggo Pak Hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Tafadhal silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita sholat mengikuti sholat berjamaah, tapi ya taruhlah mungkin kita sholat di Masjidil Haram ya, sholat sholat tarawih yang begitu lama ya, sampai kita capek ngantuk begitu Ustaz, dan kita tidak sanggup lagi untuk berdiri, takut jatuh begitu.
Dan akhirnya kita putuskan saya akan duduk aja begitu. Nah, mohon penjelasan bagaimana Ustaz hukumnya. Ya. Jazakallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan kasus seperti ini, ya, para ulama, pertama hukum sholat tarawih sendiri ya. Kalau ini yang tadi disebutkan sholat tarawih hukumnya sunnah. Jadi kalaupun orang sampai memutus pun karena nggak sanggup, bacaan imamnya lama, nah itu boleh. Dan ini juga pernah terjadi ya dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang kita mengetahui bagaimana bacaan tahajudnya Rasulullah SAW. Ya. Di Rasulullah rakaat pertama baca surah Al-Fatihah lanjut dengan Al-Baqarah. Begitu sampai lillahi ma fis samawat. Sahabat ini mengira dalam hatinya Rasulullah akan ruku gitu. Ternyata lanjut dengan surah Ali Imran, lanjut dengan surah An-Nisa ya sampai berhenti di Al-Maidah gitu ya. Nah, ini para ulama berkesimpulan bahwa kalau sholat sunnah itu sekalipun kalau kita nggak kuat, bahkan kalau umpamanya kita mau tiba-tiba memutuskan tidak ada masalah. Ya, karena hukumnya memang sunnah gitu. Nah, yang kedua, memang harus hati-hati ini dalam sholat fardu. Makanya perlu ada kerjasama antara imam dengan makmum. Saya termasuk yang kalau diminta untuk mengisi karena husnuzon ya para DKM, kemudian para pengurus ya, saya termasuk yang tidak menginginkan dan tidak terbiasa mengimami. Kenapa? Karena khawatir di tempat itu bacaan saya di tempat lain dianggap pendek, di situ dianggap panjang. Sehingga apa? Mengganggu mereka yang sudah terbiasa sholat berjamaah di situ. Dengan kehadiran kita malah nanti mundur gitu. Nggak jadi datang lagi ke masjid. Gara-gara kita tidak memahami kondisi lapangan di situ. Ya. Nah, makanya saya selalu menganjurkan kalau yang jadi imam yang paling utama memang yang mukim di situ. Dia tahu standar bacaannya kapan. Dan termasuk masjid-masjid yang imamnya tetap itu enak kita. Ya, kita udah tahu nih dia kalau sholat subuh udah bisa ditakar bacaannya apa, perkiraannya kalaupun nggak surat berapa ayat gitu. Tapi kalau imamnya gonta-ganti, apalagi main tunjuk, nah ini biasanya agak susah, nggak bisa nebak kita. Ya, dan ini tadi untuk orang-orang tertentu yang memang masih lemah, ya, masih kadang-kadang dia mencari, kadang-kadang yang seperti ini kita menjadi tidak bijak. Dan memang para ulama fikih menganjurkan supaya imam itu kalau bisa ada imam rawatib, imam tetap di situ, dia kalau bisa sholat 5 waktu yang mengimami dia, sehingga makmum ini sudah mengetahuinya. Di tempat saya pengalaman secara pribadi itu umumnya dulu sama dengan masjid-masjid lain ya, kalau maghrib rata-rata qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas ya. Setelah kita 5 tahun masuk ya, mulai baca, ya, mereka sudah terbiasa dan tidak ada yang komplain. Awal-awal banyak yang komplain baca ala-ala umpamanya, baca al-ghasyiyah, ya. Apalagi kalau baca an-naba, waduh ini udah dianggap lama gitu. Tapi lama kelamaan mereka sudah terbiasa ya biasa gitu. Nah makanya ini sebisa mungkin. Tapi tadi secara hukum kalau sholat sunnah mau memutus tidak ada masalah. Ya maafi muskilah. Walaupun kalau kita masih mampu dan tidak ada uzur ya alangkah baiknya memang dilanjutkan gitu ya. Kenapa? Karena semakin lama berdiri berarti kita semakin banyak pahalanya di hadapan Allah. Yang kedua alternatifnya kalau sholat sunnah sebagaimana tadi disebutkan boleh sambil duduk gitu ya, boleh sambil duduk ya. Walaupun kita mampu, hanya tadi konsekuensinya pahala sholat kita setengah daripada ketika kita sholat sambil berdiri gitu ya. Sekalipun kita umpamanya nggak sakit nggak apa, kalau sholat sunnah bapak silahkan sambil duduk nggak ada masalah ya. Hanya tadi konsekuensinya pahalanya setengah daripada sholat orang yang berdiri. Tapi kalau sholat fardu harus ya. Dan memang di Masjidil Haram umumnya sekalipun di kita banyak yang bacaannya pendek-pendek, kalau di Masjidil Haram walaupun bacaannya panjang, nikmat kita. Kenapa? Karena terbawa dengan suasana dan memang bacaan imam di sana ya udah standarnya standar internasional gitu. Bukan imam-imam karbitan apalagi main ditunjuk. Bahkan di beberapa masjid kasihan kadang-kadang yang suka pakai peci nih. Pakai peci, pakai baju koko, pakai baju rapi ya udah jadi korban tuh dia. Kalau mamanya sholatnya sholat zuhur banyak yang mau. Kalau sholatnya maghrib, isya, apalagi subuh itu kadang-kadang akhirnya jadi nggak maksimal gitu. Dan memang umumnya saya sekalipun sering imamin kalau nggak siap ya kadang-kadang tadi banyak lupa bacaan dan sebagainya. Tapi makanya kalau ada imam tetapnya yang ditunjuk oleh DKM, bahkan hukum asalnya ditunjuk oleh ulil amri ya. Bahkan imam itu harusnya mendapatkan ya kalau di kita kayak PNS lah diangkat, ada tesnya, ada
uji kelayakannya gitu ya. Bahkan di negara-negara seperti Eropa yang muslimnya minoritas, imam itu bukan hanya ngimamin sholat, tapi justru menjadi tempat konsultasi syariah. Ya, pertanyaan, problem ya terkait dengan keislaman itu mereka biasanya bertanya kepada imam ini. Makanya di masjid-masjid seperti mereka Islamic Center itu biasanya tulis di situ imam besarnya siapa. Kalau di kita kan imam dengan yang mengisi kajian, yang memberikan fatwa biasanya berbeda. Imam diambil dari mereka yang para penghafal Quran, bahkan rata-rata umumnya masih muda dan sebagainya, yang bacaannya bagus, ya, suaranya juga bagus. Nah, kalau yang umum di negara-negara minoritas khususnya Eropa dan lain sebagainya, yang jadi imam itu adalah mereka juga yang memiliki kafaah pemahaman terkait dengan agama, karena mereka umumnya sulit sekali untuk konsultasi, beda dengan di kita banyak lembaga, banyak ormas dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Jadi alternatifnya bisa seperti itu, memutuskan, atau boleh juga dia duduk. Hanya tadi konsekuensinya setengah pahalanya daripada sholatnya sambil berdiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, masih ada dua dari iya, monggo, silakan. Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Iskandar. Kami bacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya jika sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, kemudian sholat sambil berbaring, tapi kita tidak tahu apakah sudah menghadap kiblat. Dan juga untuk yang uzur dan sholat sambil berbaring, tapi karena kondisi tempat tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Kemudian dari Pak Heri Sigit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, bila di masjid ada imam tetap, tapi tidak ada penggantinya, tetapi bacaan suaranya tidak jelas. Bacaannya ada yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Bagaimana hukumnya kalau sering atau setiap hari mengikuti sholat jamaah dengan imam tersebut? Syukron. Masya Allah. Ini yang pertama ya, tadi terkait dengan, saya jawab yang kedua dulu ini karena nyambung ya. Memang tadi idealnya imam itu kenapa harus diangkat dan imam rawatib nggak akan kejadian seperti ini. Gitu. Umumnya memang kalau imam tembak gitu ya, masih kemungkinan banyak sekali salah. Hatta walaupun yang ditunjuk orang yang dianggap paling bagus. Gitu, ya. Nah, makanya saya termasuk kemanapun yang mendemonstrasikan, mengajak kepada DKM, angkat imam. Yang standar bacaannya sekarang kita nggak kurang kok pesantren tahfiz, gitu ya. Dan yang kedua, kalau imam bacaannya standar, secara tidak langsung kita juga belajar tahsin, gitu. Makanya kalau dites, banyak di antara kita yang bacaannya dari hafalan mendengar itu ya kurang tepat karena apa? Yang kita dengar juga dulu nggak tepat gitu. Lakum dinukum umumnya bacanya wal yadin. Padahal yang betul waliyadin, ada linya itu. Hanya karena bacanya pendek jadi nggak kelihatan. Tapi umumnya orang kalau baca ya, tanpa dia memperhatikan tas itu umumnya coba dengaran. Lakum dinukum wal yadin. Ya, lamnya itu sukun. Padahal yang betul apa? Waliyadin. Waliyadin. Ada kasrahnya. Itu kalau dilihat Al-Qur'annya gitu ya. Nah, termasuk beberapa ayat seperti itu ya. Nah, makanya ini sebisa mungkin supaya tidak terjadi seperti itu. Dan kalau terjadi maka tadi kita harus di sini mauqifnya, sikapnya adalah sikap berdakwah, mengingatkan ya. Kalau memang di situ ada DKM-nya maka kita datang ke DKM, sampaikan ya. Dan tadi kita jangan ujug-ujug langsung menyebutkan kesalahannya gitu ya. Kita basa-basi karena umumnya di kita memang orang timur ini mujamalah ya, banyak basa-basi, beda dengan orang barat yang memang to the point dan nggak ada ketersinggungan. Kalau di kita kan tambah lagi juga kita kalaupun umpamanya menyalahkan ya, boleh jadi kan kita bukan yang otoritas gitu. Artinya malah nanti akan jadi perdebatan. Nah, kita sampaikan, kemudian diskusikan dengan DKM itu, dan tadi bisa dicarikan alternatif atau penggantinya atau seperti apa ya. Dan memang umumnya termasuk yang masjid-masjid sudah ada imam rawatibnya, kalau satu juga memang berat karena yang namanya manusia kadang sakit ya kan, kadang ada uzur, kadang ada hajat, kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya umumnya yang paling afdal adalah dua. Yang kedua saya sering menyampaikan, mensiasatinya sebisa mungkin yang imam di situ itu kafalahnya layak, dia tinggal di situ, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar tahsin Al-Quran, kapanpun waktunya dia ada.
Ya. Dan ini di beberapa masjid sudah dipraktekkan, mereka baru bilang alhamdulillah. Saya bilang memang kita seakan-akan ini kos DKM yang dikeluarkan agak besar gitu untuk imam. Saya bilang pakai mereka. Bahwa kan di kota-kota ini rata-rata nggak bisa waktunya harus hari apa gitu. Ada yang bisanya habis zuhur, ada yang bisa. Kalau ada imam tetap di situ, dia menguasai bacaan Al-Quran, bisa dipakai kapan aja selesai sholat, gitu. Ya, belajar tahsin Al-Quran, kan itu manfaatnya jadi banyak, gitu. Nah, dan nanti semakin sering ada pengajian di situ tahsin, berarti stok imamnya semakin banyak dan bacaannya sudah lebih bagus. Tapi kalau terus dibiarkan, ya, seperti yang umum, ya. Imam tembak, nah ini rata-rata tidak ada perkembangan gitu. Makanya ini butuh sentuhan daripada kita makmum ya, jamaah yang ada di situ, mensupport, memberikan masukan, ide, gagasan ya, dan jangan fokus kepada masalah, sebisa mungkin kita tawarkan solusi. Itu karena kalau mengeluh saja ya mungkin DKM juga sudah mengetahui, tapi kalau kita bisa support apa gitu ya, bantu mencarikan atau sebagainya, ini juga akan membantu meringankan tugas-tugas DKM. Karena umumnya di kita yang namanya pengurus masjid kan tatawu'i ya, mereka sukarela gitu, nggak ada ininya. Jadi kita nggak bisa main seperti kita pelayanan publik atau apa. Mereka kan digaji oleh pemerintah. Ini kan mereka dengan tenaganya, pikirannya, membagi waktu di tempat kerja dan lain sebagainya, itu saja sudah Masya Allah luar biasa gitu ya. Jadi seperti itu alternatifnya. Kemudian pertanyaan yang pertama, Masya Allah, jadi lupa saya. Yang pertama apa tadi ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama tentang Pak Iskandar apa? Tentang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Oh iya, Masya Allah. Nah, kalau yang sakit memang kalau bisa memang tadi seperti hadisnya Imran bin Husain ya, kalau bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk maka berbaring. Kalau nggak bisa berbaring maka pakai isyarat, dan puncaknya sebisa apapun sholat ya. Pokoknya orang sakit separah apapun selama dia nggak pikun, selama dia sadar, mendengar masuk waktu sholat, itu kena kewajiban taklif untuk melaksanakan sholat. Bagaimana kaifiyahnya? Tadi, kalau bisa berurutan dia bisa berdiri, nggak maka duduk, maka berbaring, sampai pakai isyarat gitu. Nah, dan ini memang problemnya karena rumah sakit kita ini standarnya nginduknya ke barat ya, tidak menyediakan air wudhu di samping pasien. Jadi pasien itu kesulitan, dan rata-rata ya, walaupun ini jadi lahan dakwah bagi kami, rata-rata itu rumah sakit tidak memfasilitasi itu, padahal kita mayoritas muslim. Sehingga apa yang terjadi? Saya sangat menyayangkan orang sudah sakit nggak sholat. Gimana coba? Orang sudah sakit nggak sholat, itu 2 kali kecelakaannya. Ya, nah, harusnya memang dibantu ya. Kalau umpamanya dia nggak bisa menggunakan air, bisa tayamum ya. Dan yang kedua, maka inisiatifnya di sini adalah keluarga membantu ya. Kalau sudah waktu sholat, mengingatkan ya. Bagaimana kondisinya kayak tadi, termasuk tidak bisa menghadap kiblat karena sakitnya parah umpamanya dan sebagainya. Maka ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bahkan jadi kaidah para ulama, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Hanya kita tidak boleh memudah-mudahkan, karena yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Umpamanya kita sebetulnya bisa sambil duduk, tapi kita nyari yang sambil berbaringnya, itu nanti kita akan ditanya oleh Allah gitu. Tapi kalau kayak tadi, sudah dia paling maksimal, hanya bisa dengan isyarat. Allah Maha mengetahui ikhtiar kita, Allah Maha mengetahui usaha kita, dan itu yang dinilai oleh para ulama fikih, insya Allah itu urusan pahalanya, sholatnya sah atau tidak sah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang menilai, tapi memang kemampuan dia sebatas itu. Dan tadi kaidahnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dan ini apalagi dalam kondisi sakit, tentu kita tidak bisa memilih. Umumnya orang kalau ditanya mau sehat apa mau sakit ini Bapak? Nah, mau sehat ya kan? Sama dengan kita kalau ditanya mau hidup apa mati, umumnya pasti jawabannya mau hidup gitu. Padahal bagi orang muslim ya, kematian itu hidup yang sesungguhnya. Kita kalau ingin mencari kehidupan ya setelah kematian. Kalau di dunia ini ya pasti akan mati juga. Tapi kalau mati justru kita akan hidup kekal setelah itu. Ya, gitu ya. Ini jawabannya insya Allah. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Nah, ada lagi? Yang tadi terkait kiblat. Kalau misalnya enggak, yang tadi yang sakit
terkait dengan Ya. menghadap kiblat. Arah kiblatnya ya. Memang kalau sholat fardu ya, sholat fardu termasuk Rasulullah SAW sendiri, beliau kalau musafir itu biasanya turun dari untanya dan memang menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah ya, seperti dalam beberapa riwayat Rasulullah sholat duha ya, dan sholat-sholat yang lain itu beliau tetap aja menunggangi tunggangannya unta pada saat itu dan tidak menghadap kiblat. Makanya para ulama fikih berkesimpulan bahwa kalau sholat fardu sebisa mungkin awal takbiratul ihram itu menghadap kiblat. Tapi kalau tadi nggak memungkinkan gitu ya, makanya kalau alhamdulillah mudah-mudahan ini yang sudah punya mobil pribadi bersyukur kepada Allah itu punya keleluasan gitu. Yang di luar kendali kita kan kalau kita naik bis, naik kereta, naik pesawat kan nggak mungkin kita nyuruh Fir ngarah kiblat dulu Fir, nggak mungkin ya kan? Nggak bisa gitu. Beda kalau mobil pribadi kita bisa berhenti atau apa gitu nyari rest area. Gitu. Nah, yang seperti itu maka juga sama. Kalau kita mampu menghadap kiblat pas awal takbiratul ihram, karena begitu maju kan kita nggak bisa ngatur jalan harus kiblat terus, kadang belok kiri, belok kanan, membelakangi dan sebagainya, maka itu serahkan kepada Allah. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu pun termasuk kita tidak mungkin, maka insya Allah ini berlaku kaidah tadi fattaqullaha mastata'tum ya. Selama ikhtiar kita memang tidak mungkin dan tidak bisa, sudah kita coba, kita ikhtiarkan, maka kita hanya bisa mengamalkan, melakukan apa yang kita bisa. Sisanya falyatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, nanti Allah yang akan memberikan penilaian pahalanya. Tentu makanya setelah sholat pun kita masih astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena kita tidak pernah meyakini sholat kita ini betul-betul maksimal gitu ya. Pasti ada kekurangannya, makanya kita baca astagfirullah. Selesai haji juga kita baca astagfirullah, astagfirullah. Ibadah apapun rata-rata dipungkas dengan membaca astagfirullah. Karena apa? Namanya manusia tadi. Untuk sampai sempurna itu sulit ya. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim dan melihat kemampuan kita. Wallahu ta'ala. Nah. Masih ada 2 pertanyaan terakhir. Ya, monggo. Nah. Dari Pak Sumarjito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, mohon penjelasan penegasan apa yang menyebabkan kita harus melakukan sujud sahwi dan bagaimana pelaksanaannya. Jazakumullah. Yang satunya lagi dari Pak Heri Sikit. Ustadz, apakah diperbolehkan bila sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah lainnya untuk bacaan setelah surat Al-Fatihah membaca 2 atau 3 surat pendek? Ya. Nah, yang pertama terkait dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingatnya pertanyaan kedua terus ini. Boleh diulang yang pertama ya, mohon maaf ini. Yang pertama, mohon izin bertanya, Ustaz. Mohon penjelasan penegasan apa yang menyebabkan kita harus melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Ya, dan bagaimana pelaksanaannya. Wallahu ta'ala alam ya. Yang saya ingat yang pertama kalau kita lupa rakaat. Ya umpamanya kita sholat zuhur pas berdiri, aduh ini rakaat ketiga apa keempat gitu. Maka kita pilih kaidahnya yang paling sedikit. Yaitu berapa? 3. Gitu. Kalau 3, 4 maka kita ambil 3. Sempurnakan tambah berarti kalau 3 berarti kita kurang 1 rakaat gitu ya. Atau umpamanya 2 atau 1, kita ambil 1. Nah, para ulama setelah kita menyempurnakan menambah rakaatnya dipungkas diakhiri dengan sujud sahwi itu. Kemudian yang kedua termasuk tadi khususnya dalam mazhab Syafi'i kalau kita lupa tasyahud awal itu memang harus dipaksakan, bahkan dalam bahasa kitabnya yujbaru alaihi, dipaksa harus. Nah, dia melakukan sujud sahwi. Kaifiyahnya, tata caranya ada 2 ya. Ada riwayat yang menyebutkan qabla salam, sebelum salam. Jadi sebelum salam kita sujud ya. Nah, falyasjud sajdataini, 2 kali sujud. Ya. Allahu akbar gitu ya. Kemudian kita baca doanya apa? Subhana man la yasu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tertidur. Kan orang kalau lupa rakaat termasuk kayak tadi ketinggalan gitu. Allah tidak zulilah dan tidak mungkin ya Allah lupa apalagi tertidur ya, hasyalillah, nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kaifiyahnya itu kita akhiri baik itu setelah membaca salam atau sebelum salam dengan 2 kali sujud ya.
Dan di sujud itu kita membaca doanya tadi subhana man la yasu wa la yanam. Sebagian ada yang menyebutkan riwayatnya dibalik, subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya sama, Maha suci Allah yang kalau yang pertama la yasu tidak pernah lupa dan tidak pernah tertidur, kalau dibalik berarti tidak pernah tertidur dan tidak pernah lupa gitu ya. Jadi ini bacaannya yang dibaca seperti itu gitu. Terkait dengan pertanyaan yang kedua apa? Ini harus satu-satu, saya lupa terus, Masya Allah. Sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya setelah Fatihah. Sholat tahajud. 6. Alhamdulillah. Ingat saya. Ya. Terkait dengan bacaan surat setelah baca Al-Fatihah boleh. Ya, bahkan ini ada sahabat Rasulullah SAW diajukan kepada Rasulullah karena dia setelah salat Al-Fatihah selalu baca Al-Ikhlas. Ya, dan ini tidak umum gitu. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Dia baca qul huwallahu ahad. Allah. Dan itu tiap dia jadi imam ketika peperangan, pulang dari perang sampai di Madinah diadukan kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian ditanya, "Kenapa kamu setiap salat sebelum baca surat yang lain baca Al-Ikhlas gitu ya?" Kata dia, "Saya mencintai surat ini." Apa kata Rasulullah? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dibangkitkan hari kiamat dengan yang kau cintai. Maksudnya surat ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita setelah surah Al-Fatihah umpamanya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh. Dan ini umumnya dipraktekkan di beberapa masjid kalau sholat witir ya. Nah, sholat witir biasanya rakaat terakhirnya itu bacanya 3 gitu. Selain itu juga boleh. Hanya memang kalau lihat prakteknya secara umum jarang. Ya, jarang. Ya. Nah, ini biasanya saya menganjurkan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan ayat-ayat yang ada sujud sahwinya. Contohnya di surah Al-Alaq gitu ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kan kita dianjurkan sujud tilawah ya. Nah, maka ketika berdiri lagi jangan langsung ruku, lebih baik baca umumnya surah Al-Ikhlas. Nah, boleh itu ya. Atau di beberapa surat lain gitu yang ujung baca, nah kita tambah. Boleh, mau 1 surat boleh, 2 surat boleh, 3 surat boleh. Ataupun kayak tadi, selama tidak dipermainkan, Alif Lam Mim Allahu Akbar, boleh. Itu sudah dapat 1 ayat gitu. Hanya memang nggak umum gitu. Orang kalau baca kayak gitu jadi kayak mempermainkan gitu ya, mempermainkan. Wallahu taala. Jadi maafi muskilah, tidak ada masalah insyaallah. Nah, ada Pak nih terakhir satu dari Pak Bambang B. Mirip pertanyaannya Pak Heri. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bila sedang sholat berjamaah, imam tiba-tiba kakinya tidak kuat untuk berdiri, sehingga meneruskan mengimami dengan duduk. Apakah makmumnya juga mengikuti? Pak Hari bisa terus. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya sampai sabar nih Pak. Ustadznya di rumah nih, internetnya kayak begini. Agak putus ya, nge-lag. Iya. Malam kan mulai rame kan. Iya, sabar. Hilang. Jangan-jangan betulnya habis tuh Ustaznya. Ya. Tutup saya masuk. Tunggu 2 menit. Tadi pertanyaan terakhir apa ini? Nah, terakhir, bila sedang sholat berjamaah, imam tiba-tiba kakinya tidak kuat untuk berdiri, sehingga mengimami sambil duduk. Apakah makmumnya juga mengikuti? Dalam kondisi seperti ini, wallahu ta'ala sebisa mungkin, dan ini yang kita baca dalam sirah Rasulullah SAW, ya, kalau bisa memang digantikan oleh yang mampu. Makanya ini juga dalam panduan para ulama fikih, sebisa mungkin yang
berada di belakang imam itu adalah yang mampu membadalkan, ya. Karena sangat mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, imam berhalangan, maka nanti yang di belakang imam ini dia yang maju menggantikan imam gitu. Dan Rasulullah ketika sakit parah memang beliau tidak memaksa Abu Bakar untuk menjadi imam gitu. Jadi dalam kondisi ini saya cenderung wallahu taala alam, ya, alangkah baiknya dia menggeser posisinya, kemudian ada yang maju menggantikannya sebagai imam gitu. Karena apa? Ini sholat fardu dan imamnya kalau umpamanya berdiri saja dia sambil duduk, dan nanti konsekuensinya kalau dia sambil duduk khawatir tidak sempurna. Padahal imam ini adalah menjadi pemimpin, ya, menjadi contoh dipraktekkan, ya, kita di mana kalau kira-kira namanya batal atau kita sebisa mungkin bisa menggantikan gitu. Dan ini sebisa mungkin supaya tidak terlalu banyak gerakan, yang menggantikannya posisinya persis di belakang imam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya jawab. Nah, Ini saya kira cukup nih Pak, untuk diskusinya sudah malam. Ini untuk di penghujung acara doa dari Pak Ustadz, ada doa untuk ada ya. Insyaallah. Baik. Mohon izin semua. Astagfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin. Allahumma hamdan na'imin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kajian kali ini tentang, terima kasih atas untuk penyimak kajian kitab Minhajul Muslim sekaligus doa yang berasal dari Ustadz Ujang Supriyadi. Saya sebagai MC mengucapkan banyak permintaan maaf sebesarnya apabila ada kesalahan maupun yang kurang berkenan. Mari kita akhiri acara kajian online ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.